maka wajah yang ada di belakangnya ini akan menunjukkan perasaan tidak senang seperti penuh kebencian. Hai guys, balik lagi sama gua Tama di channel ini. Dan kali ini gua akan bahas tentang misteri manusia pemilik dua wajah, yaitu Edward Modrake. Gua up kisah ini karena menurut gua kisah ini tuh masih tetap menjadi salah satu kisah yang paling menarik di pandangan masyarakat dunia ya guys. So, langsung aja kita simak video berikut ini. So, kisah Edward Modrake ini bermula dari sebuah artikel di Boston Post pada tahun 1895 yang berjudul The Wonder of Modern Science. Menurut sang penulis, yaitu Charles Lawton Hildreth, dulu Edward Modrake ini adalah pewaris tunggal yang lahir dari keluarga bangsawan kaya di Inggris pada abad ke-19. Edward memiliki wajah yang tampan, intelektual, serta memiliki bakat bermusik yang hebat. Jadi seakan-akan di mata dunia itu si Edward ini kehidupannya sempurna dan bahagia aja gitu guys. Tapi hal itu tuh nggak berlaku buat si Edward sendiri. Dengan kata lain, malah sebaliknya gitu. Karena di balik kehidupan si Edward yang terlihat sempurna itu, si Edward ini justru menyimpan penderitaan yang mungkin hanya dirasain oleh dirinya sendiri. Nah, penderitaan yang dimaksud itu adalah kelainan fisik yang ia bawa sejak lahir, yaitu mempunyai wajah lain yang ada di belakang kepalanya guys. Nah, wajah yang ada di belakang kepalanya ini ukurannya tuh jauh lebih kecil dari ukuran aslinya guys, dari ukuran wajah depannya gitu maksudnya. Dan selain itu, indera pada wajah yang ada di belakang kepalanya juga diceritain tuh nggak berfungsi seperti wajah aslinya, jadi kurang fungsional gitulah. Namun dalam keadaan tertentu, wajah itu tuh diceritain bisa ngerasain kesedihan maupun kebahagiaan gitu. Dan menurut Edward sendiri, wajah yang ada di belakangnya itu bakalan bahagia kalau si Edward ini dalam keadaan sedih atau ketika menangis guys. Nah, kalau si Edward dalam keadaan bahagia, maka wajah yang ada di belakangnya ini akan menunjukkan perasaan tidak senang seperti penuh kebencian. Jadi saling bertolak belakang gitu guys. Selain itu, Edward juga mengatakan, nah ketika ia sedang dalam keadaan tidur, wajah keduanya itu seakan-akan mengatakan sesuatu yang buruk mengenai neraka gitu. Intinya wajah yang ada di belakangnya ini tuh selalu mengganggu dan membisikkan sesuatu yang buruk sama si Edward gitu guys. Maka nggak aneh gitu si Edward ini kayak frustasi dan disturb banget gitu sama kelainannya. Suatu waktu, Edward ini diceritakan sempat meminta para dokter ahli untuk menghilangkan wajah yang ada di bagian belakang kepalanya guys. Cuman, para dokter ini menolak permintaan tersebut dikarenakan tindakan itu tuh terlalu beresiko buat si Edward sendiri gitu. Dan akhirnya si Edward pun merasa putus asa dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri gitu. Hingga suatu hari, Edward ini memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri di usia muda yang berumur 23 tahun. Kalau gue simpulkan dari short story yang tadi gue udah sampein, gue rasa si Edward ini emang kayak yang tersiksa dan frustasi gitu ya guys sama kehadiran wajah yang ada di belakangnya itu. Makanya dia ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. But perlu kalian ketahui, apapun alasannya, mengakhiri hidup itu bukanlah jalan yang terbaik. Oke lanjut. Sebelum meninggal, Edward ini sempat nulis pesan dalam sebuah surat ya kayak wasiat gitu guys. Nah, surat tersebut tuh berisi pesan yang mengatakan bahwa dirinya tuh menginginkan wajah yang ada di belakang kepalanya itu dihilangkan sebelum ia dimakamkan guys. Hal tersebut Edward sampaikan karena dia nggak mau bisikan-bisikan dari wajah yang ada di belakangnya itu terus mengikutinya bahkan saat dia sudah mati. Kisah yang terjadi pada kehidupan Edward Modrake ini bisa dibilang cukup tragis ya guys. Cuman pada kenyataannya masih banyak pihak yang meragukan kebenaran cerita tentang si Edward Modrake ini. Karena emang asal usul kehidupan pria yang satu ini tuh emang gak bisa ditemukan gitu guys. Dalam kata lain itu abu-abu gitu. Kepopuleran kisah Edward juga gak lepas dari banyaknya bukti foto tengkorak kepalanya yang sering beredar di internet selama bertahun-tahun guys. Cuman keaslian tengkorak yang beredar itu tuh nyatanya palsu atau cuman replikan aja gitu. Karena selama beberapa tahun banyak para seniman-seniman yang ngebuat replika Edward Modrake dalam beberapa versi di seluruh dunia. Sehingga membuat kisahnya tuh semakin terkenal dan dianggap menjadi
benar-benar terjadi gitu dalam kehidupan nyata. Banyak pro dan kontra mengenai kebenaran kisah Edward Modrake kala itu, sehingga membuat beberapa pihak yang benar-benar penasaran itu tergerak untuk mencari detail beserta kebenarannya. Hingga suatu waktu, beberapa pihak baru menyadari bahwa Charles Lawton Hildreth adalah penulis cerita fiksi yang diketahui menuliskan banyak cerita yang berhubungan dengan kasus kelainan fisik manusia yang cukup ekstrim gitu. Dan beberapa kisah lain yang ia pernah tulis juga, diantaranya seperti manusia setengah ikan, pria bertubuh laba-laba, terus manusia setengah kepiting. Tetapi Charles mengklaim bahwa kisah yang ia tulis mengenai Edward Modrake itu ditulis berdasarkan sebuah laporan lama dari Royal Scientific Society. Tapi setelah berbagai pihak research tentang Royal Scientific Society, ternyata nggak ada organisasi dengan nama itu pada abad ke-19. Dari sanalah banyak orang yang meragukan kisah Edward Modrake ini. Banyak pihak-pihak berspekulasi bahwa Charles menulis kisah-kisah tersebut hanya untuk menarik para pembaca tanpa mempertimbangkan keakuratan cerita. Kisah yang ditulis oleh Charles ini kemudian dijadikan referensi oleh Dr. George M. Gould dalam sebuah buku ensiklopedia medis yang berjudul Anomalies and Curiosity of Medicine pada tahun 1896. Nah, meskipun apa yang Charles tulis tidak sepenuhnya mengandung kebenaran, akan tetapi kasus yang terjadi sama Edward Modrake ini bisa aja terjadi karena suatu kelainan yang dikenal dalam dunia medis dengan nama Craniopagus parisictus yang cukup ekstrim. Dan menurut informasi yang gue dapat, kelainan tersebut diketahui terjadi sama 2-3 orang dari 5 juta kelahiran di seluruh dunia. Jadi sangat langka gitu guys. Tapi sekarang kisah Edward Modrake ini udah masuk ya ke dalam budaya kontemporer populer yang berkembang di masyarakat saat ini. Dimana kisah tentang kehidupannya tuh banyak dibuat subjek dalam beberapa karya seni seperti pertunjukan opera, sebuah lagu, dan juga masuk di serial TV American Horror Story Freak Out. Nah, di serial inilah kisah Edward Modrake menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Namun ya tetap guys, hingga sekarang kisah Edward Modrake ini dianggap menjadi urban legend di mata dunia. So that's it. Itulah misteri urban legend mengenai Edward Modrake, manusia yang memiliki dua wajah dengan kisah yang cukup tragis ya bisa dibilang. Dan kalau menurut gua ya guys, kisah Edward Modrake ini cuma urban legend belaka aja sih kalau menurut gua ya. Ya karena asal usulnya tuh emang abu-abu aja gitu. Gua research tuh udah sampai kemana-mana, udah dimaksimalkan lah gitu. Cuman gua nggak nemu titik terang tentang asal usulnya si Edward Modrake ini dan terkesannya abu-abu, makanya gua yakin bahwa ini cuman urban legend belaka. But bagaimana menurut kalian? Apakah keaslian kisah Edward Modrake ini nyata? Atau sebaliknya kalian bisa berkomentar di bawah. Oh iya, buat kalian yang mau request pembahasan, kalian bisa komen di bawah ya guys. Biar nanti gua ada referensi buat bikin video selanjutnya. Dan mungkin segitu dulu aja video dari gua untuk kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi pada saat penyampaian. Jangan lupa buat klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.